Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat libur? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang seorang wanita yang tak sadar bahwa ia terkena kutukan. Film ini berjudul Inhuman Kiss yang dirilis pada tahun 2019. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar belakang kisah pada zaman dahulu. Terdapat 4 orang anak kecil yang sedang bermain petak umpet di dalam hutan. Keempat anak itu bernama Gert, Ting, Sai, dan Noi. Permainan petak umpet pun dimulai dengan Ting sebagai penjaganya. Lalu Sai mengajak Noi bersembunyi di rumah tua. Noi yang ketakutan sempat melarangnya. Namun Sai meyakinkannya agar bersembunyi di sana. Namun belum lama bersembunyi, Noi dikejutkan dengan kemunculan Krasu, atau kita sebut saja dengan Kuyang, yang langsung menyerang dirinya. Beberapa tahun berlalu, nampak Sai telah dewasa. Terlihat ia bersiap-siap pergi ke rumah sakit. Karena Sai bekerja sebagai perawat di sana. Di perjalanan ia bertemu dengan Gert, teman masa kecilnya. Gert selalu menemani Sai dalam setiap tugasnya, dan muncullah rasa cinta di hati Gert. Ia sering bertingkah konyol untuk mendapatkan hati Sai, namun berbeda dengan Sai yang hanya menganggapnya sebagai teman. Di malam hari, ayah Noi yang seorang kepala desa hendak pamit untuk patroli. Dikarenakan banyak laporan dari warga bahwa Kuyang sering muncul dan memakan ternak-ternak mereka. Tak lama kemudian datanglah Ting dan anak bayinya. Ia menyampaikan buah pemberian dari Gert. Ting sedikit menggoda dengan mengatakan bahwa Gert menyukainya. Namun Sai tetap menganggap Gert sebagai teman. ก็มานั่งเป็นเพื่อนเจิดเนี่ยมันน่ารักดีนะหน้าตาก็ดีเขินเหรอสายเปล่า Keesokan harinya, setelah menutup rumah sakit, Sai meminta Gert mengantarnya pulang. Namun dari kejauhan, terlihat seseorang. Ternyata itu adalah Noi yang datang dari Bangkok. Sai merasa senang atas hadirnya Noi, namun timbul rasa cemburu di hati Gert. Kehadiran Noi tidak sendirian. Ia bersama geng pemburu Kuyang yang diketuai oleh Ted. Noi terpaksa membawa mereka agar ia aman di perjalanan. Ayahnya Sai memarahi Noi karena membawa orang asing. Ayahnya Sai takut jika mereka semua adalah perompak. Namun Ted meyakinkan mereka dengan memperlihatkan kepala Kuyang yang sudah mereka tangkap. Dan menjelaskan bahwa jika seseorang wanita terkena air liur dari Kuyang, maka ia akan menjadi Kuyang. Namun jika seorang pria, ia akan mati mengenaskan dan tubuhnya akan dimakan oleh Kuyang. แลกกับการช่วยล่ากระสือที่หมู่บ้านแห่งนี้ แล้วใครบอกมึงว่าที่นี่มีกระสือ Keesokan paginya, Noi terkejut ketika terbangun banyak darah di kasurnya dan merasakan sakit dan mermar di dadanya. Lalu memuntahkan darah yang cukup banyak. Di sini, Sai belum menyadari apapun yang terjadi dengan dirinya. Ketika di malam kejadian itu, Gert tak sengaja melihat Kuyang yang memakan kerbau. Ketika Kuyang itu menoleh, ternyata itu adalah Sai. Mengetahui hal itu, ia bergabung bersama kelompok Ted untuk melindungi Sai dari kelompok Ted. Di tempat lain, Noi yang hendak pulang melihat sinar merah di rumah Sai. Ia takut jika Kuyang melukai Sai. Ia pun memanjat dan betapa terkejutnya Noi melihat perubahan Sai menjadi Kuyang. Setelah melihat hal itu, Noi pun pergi karena terkena mental, lalu tertidur di dalam biara. Dan ia dibangunkan oleh seorang biksu.
Setelah nyawa Sai terkumpul, biksu lalu menjelaskan bahwa kuyang telah lama hidup di antara manusia. Namun karena ulah manusia yang menggunakan ilmu hitam, maka lahirlah si perempuan yang disebut dengan kuyang dan laki-laki yang disebut dengan kerahang. Atas rasa cintanya terhadap Sai, setiap malam Noi memberinya makan berupa seekor ayam. Ditujukan agar Sai bisa selamat dari kejaran Ted, dan itu ia lakukan selama berbulan-bulan. Di rumah sakit, Sai dan Noi mendapatkan pasien seorang anak kecil. Melihat kemesraan itu, Jed merasa cemburu, lalu memberi Sai air pandan untuk ia minum. Sai lupa lalu meletakkan gelasnya di meja, dan air itu pun diminum oleh anak kecil itu. Malamnya, anak kecil itu pun berubah menjadi kuyang, dan Ted menembaknya hingga tewas. Keesokan harinya, Sai menyadari bahwa kematian anak itu karena ulahnya. Akan tetapi, Noi setia di sampingnya dan mengajaknya ke hutan untuk mencari petunjuk. Di malam hari, mereka pergi. Tanpa mereka sadari, Ted mengikuti mereka dari belakang. Sesampainya mereka di sana, Sai melihat tanaman herbal kuyang yang berfungsi sebagai obat agar perubahan tidak terjadi untuk sementara waktu. Mereka berdua lalu mengambil sedikit tanaman itu untuk dibudidayakan. Akan tetapi, muncullah Jed lalu memukul Noi lantaran ia cemburu melihat Noi bermesraan dengan Sai. Sai lari ke rumah itu dan melihat sebuah peti bercahaya merah. Lalu seketika sadar dan teringat penyebab kutukannya. Didasari oleh kuyang yang menciumnya sehingga kekuatan kuyang masuk ke tubuhnya. Sai lalu berubah menjadi kuyang dan membunuh anak buah Ted. Keesokan paginya, Sai menyimpan tanaman itu, dan warga pun dibuat heboh dengan meninggalnya anak buah Ted sehingga menyisakan Ted sendiri. Pada malam hari, Ted beserta warga mendatangi rumah Sai dan akan menunjukkan bahwa Sai adalah kuyangnya. Akan tetapi hal itu dihalangi oleh ayahnya Sai. Sai yang kebingungan mencari tanaman herbalnya lalu bertanya kepada neneknya. Dan ternyata tanaman itu berada di belakang. Sai yang terburu-buru lalu menjatuhkan tanaman itu. Ia pun turun ke bawah dan berhasil memakannya. Lalu ia keluar dan mengatakan bahwa ia habis mandi. Ted yang tak mempercayainya lalu menodongkan senjata ke arah ayah Sai. Lalu pergi meninggalkan mereka. Ketika Jed hendak tidur, datanglah Ted dan menggigitnya. Di sisi lain, herbal yang dimiliki oleh Sai akan habis. Lalu Noi berusaha mencari herbal itu lagi. Akan tetapi, semua tanaman itu terbakar dan pelakunya adalah Ted. Noi frustasi lantaran tanaman yang ia kembangbiakan tak berhasil. Lalu mengajak Sai untuk pergi ke Bangkok, mungkin di sana ada orang yang bisa menolongnya. Noi pun pergi ke biara untuk meminta petunjuk, dan biksu itu menceritakan asal-usul kerahang dan kuyang. Yang sebenarnya adalah suami istri tapi atas pengkhianatan kuyang yang menikah dengan manusia menyebabkan kemurkaan kerahang diwariskan turun-temurun dan kerahang itu adalah Ted yang sangat ambisius membunuh kuyang. Biksu pun juga menceritakan bahwa ia dulu memiliki istri seorang kuyang yang ia segel ke dalam sebuah peti dan ialah yang menularkan kutukan kepada Sai. Sai yang menyadari tak melihat Jed lalu pergi ke rumahnya dan melihat Jed telah berubah menyeramkan. Jed mengatakan bahwa ialah yang melindungi Sai dari kejaran Ted dan ia yang pertama kali melihat Sai menjadi kuyang. Di malam hari, Noi bersiap-siap ke hutan menunggu kedatangan Sai. Namun Sai dibawa ayahnya menonton layar tancap.
Sai yang sudah tak memiliki obat herbal lantas berubah menjadi kuyang, dan Jed yang telah digigit berubah menjadi kerahang. Sái. Jed dan Ted terbang untuk menangkap Sai. Jed hendak membunuh Sai, namun Noi datang dan menyadarkan Jed. Ted yang melihat hal itu tak tinggal diam. Ia bertarung bersama Jed, dan pada akhirnya Jed harus mati di tangan Ted. Noi lalu membawa tubuh Sai ke tempat aman, akan tetapi dihalangi oleh Ted. Biksu pun datang lalu menembak Ted hingga tewas. Di sini hal menyedihkan pun dialami oleh Noi. Warga yang marah lalu menembak Sai tepat di kepalanya, hingga ia tewas. Noi tak dapat berbuat apa-apa, lalu film pun berakhir. Secara keseluruhan, film ini sangat bagus dari ceritanya hingga efek visualnya. Akan tetapi terlepas benar atau tidaknya cerita ini saya juga kurang tahu, dan cerita ini sangat masyhur di Indonesia, terutama di Kalimantan. Jangan lupa untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala gangguan makhluk seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.